Pasca membangkitkan jasad Arka, Wage akhirnya berhasil membawa mayat pengguna rawa rontek itu ke markas Lati Ireng. Meski awalnya hampir mati karena bertarung dengan si iblis, namun Wage berhasil diselamatkan oleh Kliwon yang datang membantunya. Legi memberitahu Kliwon kalau batu nisan di pusara Arka mengandung ajian khusus untuk menaklukkan sang iblis. Berkat rahasia yang diberikan Legi, akhirnya Kliwon berhasil menusuk si iblis dengan batu nisan itu. Mereka pun pulang menuju Lati Ireng dan membawa si iblis dengan peti mati. Setibanya di markas, Kliwon menyerahkan peti itu ke hadapan Rimba. Sementara Wage masih dalam keadaan sekarat karena babak belur meladeni si iblis. Rimba begitu terkejut melihat kondisi Wage yang hancur sedemikian rupa. Di momen itu, Kliwon sama sekali tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia segera merangkul Wage untuk dirawat. Tapi Wage justru menepis tangan Kliwon dari bahunya. Inilah persembahanku untukmu, Rimba. Selanjutnya kita akan mengatur rencana penyerangan, ucap Wage tanpa memperdulikan Kliwon yang susah payah menyelamatkannya. Bagus Wage, jangan mati dulu. Kau harus menyelesaikan misi ini, sahut Rimba. Kliwon sedikit kecewa dengan sikap Wage yang tak tahu berterima kasih, lalu pergi meninggalkannya untuk menemui Legi. Bagaimana Kliwon? Apa kau berhasil menaklukkan iblis itu? Tanya Legi. Iblis itu sudah ada di sini, tapi sepertinya sahabat kita sudah berubah, jawab Kliwon dengan wajah yang lesu. Legi paham maksud perkataannya. Tenanglah, kita sudah berusaha semampu kita untuk membantunya. Selebihnya, biar itu menjadi urusan dia, kata Legi. Cerita beralih menuju Bukit Angker. Marno yang dipercaya oleh Eyang Teja mendidik Tono memutuskan akan mewariskan ajian Saifi Angin, sebuah ilmu yang berfokus pada kecepatan dalam bertarung. Di suatu hari, Tono terlihat sedang berlatih gerakan silat sendirian. Setiap hari, Marno selalu memberikan bermacam-macam jurus dasar untuk melatih gerakan Tono. Saat sedang fokus berlatih, tiba-tiba sebilah golok terbang dari arah belakang mengarah ke punggung Tono. Meski tak terlihat, tanpa disangka Tono dapat dengan mudah menangkap golok itu. Secara tiba-tiba, Marno muncul menyerang Tono menggunakan golok juga. Keduanya pun gelut. Meski hanya latihan, Tono nampak serius meladeni Marno. Awalnya, Tono bertahan dengan memperagakan gaya bertarung yang indah. Namun, lama-kelamaan kemampuan bertarung Tono tetap saja tak bisa mengimbangi kecepatan Marno. Semakin lama, ayunan golok yang dilayangkan Marno semakin tak terlihat. Hingga akhirnya Tono pun terjatuh dengan posisi terlentang. Marno mengakhiri pertarungan dengan menancapkan goloknya tepat di pinggir telinga Tono. Cep! Tono kesal dan membanting golok yang dipegangnya. Ia merasa tak berkembang meski sudah berlatih sekuat tenaga. Apa kedatanganku ke sini hanya untuk dipecundangi olehmu? Tanya Tono kesal. Ia terus saja mengoceh sendiri meluapkan kekesalan karena selalu kalah saat diuji oleh Marno. Baru kali ini Tono dibuat frustasi menjalani proses latihan. Pasalnya, saat dididik oleh Abah Gufron, Tono termasuk anak cerdas dan memiliki naluri bertarung yang tajam. Bahkan, Abah sendiri memuji kecerdasan Tono dalam hal strategi menyerang. Tapi di sini berbeda. Tono merasa sangat bodoh dan berpikir kalau latihannya selama ini sia-sia. Marno membiarkan Tono bicara sendiri, memuntahkan semua keluhnya. "Kenapa kau hanya diam?" ucap Tono kesal. "Apa kau sudah selesai bicara?" tanya Marno santai. Tono pun menghela nafas panjang dan sadar kalau dirinya sudah dikuasai amarah. "Itulah alasan kenapa aku menahan diri untuk mengajarkanmu ilmu kanuragan," kata Marno. "Apa maksudmu?" tanya Tono. "Kau tahu bagaimana kabar Jaka saat ini?"
Lalu Marno memberitahu Tono kalau sekarang Jaka sudah jauh lebih sakti ketimbang Tono. Mungkin jika keduanya diadu, Tono akan kalah telak dengan kekuatan baru yang dimiliki Jaka saat ini. Belum lagi dengan Ujang dan Gendis yang semakin gagah dengan kekuatannya masing-masing. Entah apa maksud Marno. Ia menceritakan semua kehebatan murid-murid Abah yang sudah jauh di atas Tono. Tentu saja Tono semakin frustasi. Lalu untuk apa ia berada di Bukit Angker? Jangankan bertarung melawan Lati Ireng, adu golok dengan Marno saja Tono sampai terjengkang tak berdaya. Beberapa saat kemudian Tono sadar ada yang salah dalam dirinya. Ia tertunduk malu. Selama ini Tono seringkali merasa hebat dengan kemampuan yang dimilikinya. Marno tersenyum dan berkata kalau semuanya belumlah terlambat. Marno ingin Tono merubuhkan sifat keakuan dalam diri. Tono pun berlutut dan meminta maaf pada Marno. "Bangun Tono, simpan maafmu untuk Abah Gufron," kata Marno. Kemudian Marno mengajak Tono ke sebuah goa. Di sana terdapat sebuah keris yang tertancap di atas batu besar. Tono merasa tidak asing dengan wujud keris itu. "Apa kau masih ingat dengan keris ini?" tanya Marno. Tono mengerutkan dahinya dan mencoba mengingat-ingat di mana ia melihat keris itu. Beberapa saat kemudian, Tono teringat pada sosok Datuk Wira. Ya, rupanya keris itu adalah pusaka yang digunakan Marno menghabisi pemimpin paguyuban Megabodas itu. Pada kisah Ujang Jilid 1, Marno memang pernah terlibat dalam pertempuran melawan Datuk Wira. Saat itu, Marno dikenal sebagai tangan kanan Datuk Wira. Namun tanpa diduga, di akhir pertempuran, Marno justru berkhianat pada Datuk Wira dan berbalik membantu murid-murid Abah Gufron. Usut punya usut, Marno memang diperintah Eyang Teja memata-matai Megabodas. Ketika berpisah dengan Tono, Marno sempat mengungkapkan kekagumannya pada gaya bertarung Tono. Ia juga bilang jika waktunya tiba, Tono akan kembali bertemu dengannya. Dari sini kita sadar kalau Eyang Teja memang sudah mengatur pertemuan Marno dan Tono hari ini. Lalu, untuk apa Marno memperlihatkan keris itu? Ternyata, keris itu memang dipersiapkan oleh Marno untuk ia warisi pada Tono. Sejak bertemu dengan murid Abah itu, Marno menilai gaya bertarung Tono yang mengandalkan strategi dan kecepatan sangat cocok disandingkan dengan keris pusaka itu. Namun Marno menjelaskan kalau strategi dan kecepatan yang dimiliki Tono saat ini tidak cukup kuat untuk menguasai keris pusaka. Hanya manusia yang memiliki ajian Saifi Anginlah yang mampu mencabut keris itu dari tempatnya. Tono merasa takjub akan penuturan Marno. Ia pun tak sabar ingin segera belajar ilmu Saifi Angin. Sebelumnya, Marno sempat menahan diri untuk mengajari Tono ajian tersebut. Karena untuk mempelajari ilmu itu, Tono harus bersih dari rasa keakuan dalam dirinya. Konon, sosok awal yang menemukan ajian tersebut adalah pendekar beraliran putih di masa lalu. Makanya gak heran kalau sang penemu ilmu tersebut mensyaratkan kebersihan diri lantaran ajian Saifi Angin hanya boleh digunakan untuk memberantas kebatilan. Setelah menyadari kekeliruan dalam dirinya, kini Tono diizinkan untuk mempelajari ajian sakti itu. Sebelum memulai, Marno menjelaskan kalau gerakan dasar yang ia ajarkan selama ini adalah modal bagi Tono untuk menggabungkan ajian itu ke dalam pencaksilat. Jadi pada dasarnya latihan Tono sebelumnya memang tidak sia-sia. Kemudian keduanya duduk sila tepat di samping keris itu. Marno melakukan ritual gaib yang akan memindahkan sebagian kekuatannya pada Tono. "Pejamkan matamu. Hari ini aku akan mengikat sukmamu dengan kekuatan batinku. Ini akan terasa sedikit menyakitkan," ucap Marno. Tanpa banyak bicara, Tono menuruti perintah Marno dengan segala resikonya. Ritual pun dimulai. Marno dan Tono saling berhadapan satu sama lain. Tono yang memejamkan matanya tiba-tiba masuk ke dalam dimensi gaib bersama Marno. Di sanalah Marno mulai merasuki jiwa Tono dan menyimpan
menyimpan sebagian tubuhnya dalam batin Tono. Murid Abah itu menjerit kesakitan. Badannya seperti dikuliti. Bahkan raga Tono di alam nyata sampai muntah darah. Tapi Tono berusaha menjaga konsentrasinya selama proses penyatuan raga sempurna. Tak lama kemudian, Sukma Tono kembali ke alam nyata. Marno memintanya membuka mata. Betapa terkejutnya Tono saat melihat sekujur tubuhnya bersimbah darah. Nafasnya tersengal-sengal. Lalu Tono melentangkan badannya. "Marno, apa aku masih hidup?" tanya Tono. Bukannya menjawab pertanyaan Tono, Marno malah berdiri dan menyeret Tono keluar goa. "Bangunlah," ucap Marno. Tono pun berdiri. Lalu tanpa aba-aba Marno langsung memukul tubuh Tono hingga ia terhempas beberapa meter ke belakang. Bruk! Tono pun rubuh lagi. Tapi kali ini Marno terlihat lebih garang. Ia langsung mengejar Tono dan menyerangnya habis-habisan. Bruk, 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 bruk. Hantaman demi hantaman terus dilayangkan. "Bangun Tono, lawan aku," gertak Marno. Lalu tiba-tiba Tono menghilang dari hadapan Marno. Wush! Marno tersenyum dan mengarahkan matanya ke setiap sudut. "Aku di sini, Marno," ucap Tono yang tengah bergelantung pada dahan pohon. Marno melihatnya dan bersiap menyerang. Tapi edannya, ketika Marno akan melesatkan serangan, tiba-tiba Tono sudah berpindah ke belakang Marno dan berbalik menghantamnya. Prak! Sialnya, pukulan Tono meleset mengenai pohon karena Marno tiba-tiba menghilang. Wush! Sekarang giliran Tono yang jadi incaran Marno. Ia merunduk dan meningkatkan kewaspadaannya. Indera penglihatan dan pendengaran Tono meningkat begitu tajam. Bahkan ia mampu menangkap suara desiran angin yang bertiup lembut menggugurkan daun kering dari dahannya. Tak lama kemudian, Tono melihat sebuah kilat cahaya yang bergerak begitu cepat. Tono pun menghilang. Terjadilah pertarungan adu kecepatan antara Marno dan Tono. Keduanya menjelma menjadi dua cahaya yang saling serang satu sama lain. Sempat mengimbangi kekuatan Marno. Namun pada akhirnya Tono ambruk dan terjengkang ke tanah. Bruk! Marno pun mengunci pergerakan Tono dengan menghunuskan golok di lehernya. "Dasar lemah," ucap Marno. Akan tetapi, tanpa disadari, ternyata tubuh Marno justru lebih dulu tertusuk saat pertarungan berlangsung. "Kalau saja kau manusia, mungkin kau sudah mati beberapa detik yang lalu," kata Tono sambil menunjukkan goloknya yang tertancap di tubuh Marno. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, Marno mengakui kecepatan anak didiknya itu. "Sudah kuduga, dalam hal strategi, kau selalu selangkah lebih cepat dari musuhmu," puji Marno. "Tidak, Guru, kau jauh lebih cepat dariku." "Sebentar, kau panggil aku apa?" tanya Marno. "Apa aku salah memanggilmu Guru?" Marno pun tersenyum mendengarnya. Sejak kedatangannya di Bukit Angker, Tono memang tak pernah memanggil Marno dengan sebutan guru. Karena dari wujudnya, Marno memang terlihat muda dan sebaya dengan Tono. Namun, kejadian hari ini sudah merubah watak Tono yang sempat terjebak dalam sifat keakuan. Nampaknya Marno sudah berhasil mendidik Tono. Tidak hanya soal ilmu batin, Marno juga sukses merubuhkan kesombongan dalam hati Tono. Tapi kau jangan senang dulu. Kekuatanmu saat ini masih bergantung padaku. Kau harus mengikat ajian itu ke dalam sukmamu. Marno memerintahkan Tono untuk melanjutkan latihannya dengan melakukan tapa mati geni, sebuah ritual yang mirip dengan puasa ngerowot yang dilakukan oleh Jaka. Bedanya ada pada bacaan yang diberikan oleh Marno. Tono menundukkan kepala dan siap mematuhi semua perintah gurunya itu. Di malam harinya, Tono pun memulai tapanya di samping keris pusaka. "Jangan pergi dari petapaanmu sampai keris ini memberi isyarat," pungkas Marno lalu pergi meninggalkan Tono. Sementara itu, di tempat lain, Ujang yang berhasil membuka kitab terlarang pemberian bapaknya mulai mempelajari isi catatan keramat itu. Eyang Teja yang mendampingi Ujang selama ini sampai merinding.
merinding saat mengetahui isi kitab tersebut. Pasalnya, sang empunya kitab tak hanya menuliskan wasiat tentang batu delima dan khodam maung. Si penulis juga mencatat berbagai macam ajian garang dalam dunia jawara beserta kelemahannya, seperti ajian waringin sungsang, rawa rontek, ajian lembu sekilan, dan ajian gelap ngampar. Di dunia perjawaraan, 4 ajian yang disebutkan tadi merupakan ilmu kanuragan tingkat dewa yang hanya dapat dimiliki oleh sebagian kecil pendekar di tanah Jawa. Yang membuat Eyang Teja merinding adalah si penulis berani mencatat beberapa kelemahan dan hari apes bagi para pengguna ajian tersebut. Semua itu ditulis berdasarkan dari perjalanan leluhur Ujang yang merupakan seorang petualang ulung di dunia kejawaraan. Bisa kalian bayangkan seberapa garangnya leluhur Ujang di masa lalu. Tak heran rasanya bila kitab terlarang itu tersegel dan hanya bisa dibuka oleh pewaris batu delima. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mencegah jatuhnya catatan usang itu ke tangan yang salah. Pada lembaran akhir kitab itu tertulis wasiat dan larangan bagi pengguna batu delima. Isinya mirip sekali dengan apa yang Ujang dengar dari sosok misterius yang mendatanginya saat ritual membuka kitab tersebut. Di sini Ujang dan Eyang semakin yakin kalau mereka yang mendatangi Ujang memang sang empunya kitab. Bahkan ada juga ancaman mengerikan jika si pengguna batu delima melanggar setiap titah yang tertulis dalam kitab itu. Setelah mempelajari isi tiap lembar dari kitab terlarang tersebut, Ujang dan Eyang pun memutuskan untuk segera melanjutkan proses penaklukan khodam maung. Berbekal pituduh dari sang empunya maung, Ujang akan masuk ke suatu dimensi gaib, tempat di mana sang maung bersemayam. Eyang memperingatkan Ujang untuk berhati-hati saat berhadapan dengan si maung, karena jika Ujang sampai gagal dalam tahap ini, taruhannya tak main-main. Ujang akan terjebak selamanya dalam dimensi hampa dengan jiwa yang mengambang di antara hidup dan mati. Jasadnya yang tertinggal di alam nyata akan hancur dimakan usia, sementara arwahnya akan terus melayang di awang-awang. Ini benar-benar taruhan yang mengerikan, tapi Ujang sama sekali tak gentar. Ia sangat yakin jika dirinya mampu menaklukkan si maung. Terlebih, Ujang sendiri sudah mengetahui kunci dari pituduh sang empunya kitab. Dalam tahap ini, Eyang hanya bisa mengantar Ujang menuju gerbang masuk dimensi gaib. Selebihnya, Eyang hanya bisa mendoakan keselamatan Ujang dari alam nyata. Tiba di suatu malam Senin Pahing, Ujang mulai melakukan ritualnya. Ia duduk sila di atas sajadah dengan didampingi Eyang yang duduk di belakangnya. Keduanya membaca mantra pengetuk untuk masuk ke tempat persemayaman si maung di dimensi gaib. Tiba-tiba, sukma Ujang dan Eyang terbang meninggalkan jasadnya. Wush. Tak lama kemudian, mereka sampai di perbatasan gerbang nan hampa, sebuah tempat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di sana sangat gelap, dingin, dan terkesan angker. Berbeda dengan alam gaib yang pernah dikunjungi Eyang sebelumnya, tempat itu memiliki aura yang dapat menetralkan setiap kekuatan yang masuk ke sana. Bahkan, Eyang sendiri merasakan kejanggalan saat tiba di tempat itu. Nafas Eyang tiba-tiba sesak, tubuhnya perlahan menyusut. Jika terlalu lama di sana, Eyang bisa saja tak kembali ke alam nyata. Menyadari hal itu, Eyang segera berpisah dengan Ujang. Nak, Eyang cuma bisa mengantarkanmu sampai sini saja. Eyang tak berani berjalan lebih jauh lagi, ucap Eyang. Kemudian Ujang bersimpuh di hadapan Eyang seraya memohon doa restu agar ia dapat segera kembali ke alam nyata dengan kekuatan barunya. Eyang menepuk bahu Ujang. Ulah sieun Jang, nangtung, lumpat, udag. Pungkas Eyang lalu menghilang dari pandangan Ujang. Kini anak Sukardi itu tinggal sendirian di sana. Ia berjalan menembus kegelapan di ruang nan hampa. Lalu tiba-tiba Ujang terperosok ke dalam lubang yang muncul secara misterius di hadapannya.
Ujang pun melayang-layang dan terjatuh sampai ke suatu tempat. "Bruk, di mana ini?" tanya Ujang. Tiba-tiba saja Ujang berada di perkampungan yang sepi penduduk. Ia kebingungan dan menoleh ke sana kemari. Tak lama kemudian, ia melihat dua pemuda yang terlihat tertawa terbahak-bahak dan berjalan menghampirinya. Ternyata mereka berdua adalah Jaka dan Tono. "Hei Jang, kenapa kau berdiam diri di sana? Mari kita rayakan keberhasilan kita," ucap Jaka. "Sedang apa kau di sini? Keberhasilan apa yang kalian maksud?" tanya Ujang dengan wajah kebingungan. Tono segera merangkulnya. "Halah, sudah, jangan banyak bicara. Nampaknya sahabat kita ini belum siap jadi orang kaya." Jaka dan Tono mengajak Ujang ke suatu tempat. Di sana terdapat banyak sekali emas berlian dan gepokan uang kertas yang berlimpah. Ujang terkejut bukan main. "Dari mana harta sebanyak ini?" tanya Ujang lagi. "Jang, kita sudah berhasil membunuh seorang saudagar dan menggondol seluruh kekayaannya," jawab Jaka sambil meraup gomblokan emas dan berlian. "Mulai sekarang, kita tak perlu lagi ribut kesana kemari. Kita sudah kaya," sambung Tono. Kedua sahabatnya itu kemudian membagikan sebagian harta itu kepada Ujang. Anak Sukardi itu tak henti-hentinya beristighfar melihat keanehan dua sahabatnya. Ujang menolaknya mentah-mentah. "Untuk apa uang sebanyak ini?" kata Ujang. Dua sahabatnya itu tak memperdulikan perkataan Ujang. Kemudian mereka mengajak Ujang berpesta pora ke sebuah warung remang-remang. Di sana, Ujang kembali menemukan keanehan. Ia bertemu dengan gendis yang berpakaian sangat seksi. Badannya yang gemulai hanya terbalut pakaian tipis dan tembus pandang. "Wah, ini dia perempuan idolaku. Apa kabar sayang?" kata Jaka sambil mengelus dagu gendis. Kemudian Tono berbisik pada gendis, "Tolong layani Ujang dengan sentuhan terbaikmu. Kami akan bayar dengan harga yang tinggi," ucap Tono lalu pergi meninggalkan Ujang dan gendis. Ujang yang dari tadi cuma bisa melongo akhirnya didekati gendis. Perempuan itu menuangkan segelas arak dan mulai menggoda Ujang. "Hai Jang, apa kabar? Apa kau masih ingat denganku?" tanya gendis. Ujang memalingkan pandangannya. "Kenapa kau berpakaian seperti itu, gendis?" tanya Ujang. Bukannya merasa malu, gendis malah semakin jadi. Ia mulai membuka kancing bajunya satu persatu di dekat Ujang. "Ayolah Jang, apa kau tak berhasrat mencicipi tubuhku? Kebetulan kau tamuku yang pertama malam ini. Kemarilah, sentuh aku di bagian mana saja yang kau mau." Gendis terus saja menggoda Ujang. Karena merasa risih, Ujang pun pergi meninggalkan gendis. "Ih, dasar bodoh," kata gendis yang kesal karena penolakan Ujang. Saat hendak meninggalkan warung, tiba-tiba Ujang melihat Sukardi dan Hafsah yang tak lain adalah orang tua Ujang. Mereka sedang menangis di pelataran. Ternyata Sukardi dan Hafsah sedang menahan rasa lapar karena sudah berhari-hari tak makan. Sontak saja Ujang menangis melihat pemandangan itu. "Pak, Bu, sedang apa kalian di sini?" tanya Ujang. Mereka sudah tak sanggup bicara karena lemas. Tak lama kemudian, Jaka dan Tono mendatangi Ujang. "Hei, mau sampai kapan kau sok suci seperti ini? Kau tak kasihan melihat kedua orang tuamu kelaparan?" Lalu Jaka melemparkan segepok uang ke hadapan Sukardi. Sontak saja Ujang marah dan menepis uang itu. "Jangan beri uang haram pada kedua orang tuaku," gertak Ujang yang tak senang pada perlakuan dua sahabatnya. Sukardi merintih. "Nah, Bapak lapar. Belikan saja uang itu untuk makan kami," ucap Sukardi. Ujang jadi dilema. Dari belakang, gendis datang, masih dengan pakaian seksinya. "Kukira dia benar-benar alim. Lihatlah bagaimana dia membiarkan orang tuanya kelaparan. Dasar durhaka," kata gendis mencemooh Ujang. Di momen itu, Ujang benar-benar tak punya harga diri. Jaka dan Tono juga menertawainya. Sempat terbesit dalam benak Ujang untuk menerima tawaran uang karena tak sanggup melihat kedua orang tuanya kelaparan. Ia pun menengadahkan tangan dan meminta gepokan uang yang sempat ia tepis tadi. "Berikan uang itu," kata Ujang.
Tunggu dulu, enak saja kau. Sudah menolak di awal, sekarang kau justru meminta uang itu, kata gendis menyela pembicaraan Ujang. Sekarang apa lagi? Tanya Ujang. Kalau kau mau uang, kau harus bermain dulu denganku. Paling tidak buat aku puas malam ini. Jaka dan Tono terbahak-bahak melihat Ujang diledek habis-habisan oleh gendis. Hahaha. Makanya jangan so alim. Ayo cepat buka bajumu, puaskan gendis malam ini, kata Jaka. Ujang semakin tak punya harga diri. Akan tetapi beberapa saat kemudian Ujang tersadar bahwa ini hanya ilusi semata. Ia baru ingat kalau saat ini dirinya sedang berada di dimensi gaib. Ujang pun naik pitam. Haram jadah, mabur si ajurig, gertak Ujang. Tanpa ragu, Ujang pun melibas mereka secara bersamaan. Mereka pun dibuat mental berhamburan. Bahkan, Ujang juga tak segan menghajar dua sosok yang menyerupai kedua orang tuanya. Lalu tiba-tiba Ujang terhempas lagi ke dimensi gelap dan hampa. Detak jantung Ujang berdegup kencang. Dirinya yang diselimuti amarah masih bernafsu menghabisi jurig yang menggodanya. Di mana aku sekarang? Tanya Ujang dalam benaknya. Tak lama kemudian muncul sepasang mata menyala di hadapan dirinya. Terdengar juga suara tanpa rupa yang memanggil nama Ujang. Ia mendekati sepasang mata itu dan ternyata sosok yang memanggilnya tadi adalah si Maung yang kini berdiri gagah di hadapan Ujang. Jreng. Bulu kuduk Ujang seketika berdiri. Kakinya sampai gemetar. Matanya melotot tak berkedip menatap si Maung yang bertubuh besar. Taringnya terlihat panjang dan menjulur ke bawah, seukuran setengah badannya. Rasa-rasanya Ujang gak akan menang kalau harus berduel 1 versus 1 dengan makhluk mengerikan itu. Meski tahu kalau dirinya akan kalah, Ujang tetap mengambil resiko apapun. Ia sudah kadung berjuang mati-matian sampai sejauh ini. Apa kau berani melawanku? Tanya si Maung. Ujang justru balik bertanya, apa kita perlu bertarung? Kemudian si Maung menanyakan siapa yang menyuruh Ujang datang ke tempat persemayamannya. Aku tadi suruh siapapun. Kau adalah bala tentara leluhurku. Kau harus tunduk pada garis keturunan pewaris Batu Delima, gertak Ujang. Kemudian anak Sukardi itu membaca sebuah ajian khusus yang tertulis dalam kitab terlarang. Tak lama kemudian, si Maung yang berbadan tinggi besar merunduk dan mendekatkan kepalanya dengan mata yang beringas. Wah! Ia meraung tepat di depan Ujang. Lama sekali kau datang bocah ingusan, bisik si Maung. Dan tiba-tiba tanpa diduga si Maung membuka mulutnya dan memakan Ujang. Sukma Ujang pun kembali ke alam nyata. Ia membuka matanya. Betapa terkejutnya Ujang melihat Eyang yang terkapar di sisinya dengan mulut berlumuran darah. Rupanya diam-diam Eyang memasukkan segenap kekuatan batinnya ke dalam Sukma Ujang. Kekuatan Eyang terhisap ke dalam dimensi gaib tempat bersemayaman si Maung. Astagfirullah, Eyang, ada apa denganmu? Tanya Ujang. Syukurlah kalau kau kembali, jawab Eyang. Ternyata di alam nyata jasad Ujang sempat muntah darah. Makanya Eyang berusaha keras menjaga jasad Ujang dari efek mengerikan si Maung. Eyang juga kaget saat melihat cincin Batu Delima sudah terpasang di jari manis Ujang. Padahal Batu Delima itu masih disembunyikan oleh Eyang. Kapan kau mengambil cincin itu? Tanya Eyang. Entahlah Eyang, saat aku tersadar cincin ini sudah ada di jari manisku, jawab Ujang. Haha, sebuah penantian panjang dari perjalanan Ujang menaklukkan si Maung dan Batu Delima kini berakhir sudah berkat restu dari para leluhurnya dan bimbingan para guru Ujang yang sakti. Saat ini Ujang sudah berhasil menjadi pendekar Maung dengan kekuatan mengerikan. Demikian kisah Ujang kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.